Hai friends, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Rudy di sini. Pada video kali ini, topik yang akan saya bahas adalah tentang jenis-jenis layanan laundry. Bagi kalian yang masih duduk di kelas 11 SMK, jurusan pariwisata, silakan simak baik-baik materi yang satu ini. Dalam dunia pariwisata, Departemen Laundry memiliki beberapa jenis pelayanan terhadap tamu ataupun terhadap hotel itu sendiri. Cucian-cucian yang dikirim ke laundry dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu house laundry dan guest laundry. Oke, sebelum kita lanjut, yuk kita bumper dulu. Yang pertama adalah house laundry. House laundry adalah segala bentuk cucian milik hotel yang terdiri dari housekeeping linen, food and beverage linen, atau bisa kita sebut dengan F&B linen. Kemudian yang terakhir adalah uniform crew atau seragam milik seluruh karyawan hotel. Apa sih yang dimaksud dengan housekeeping linen? Sebenarnya pasti kalian sudah tahu. Oke, jika kalian belum tahu, saya akan kasih tahu kembali. Housekeeping linen adalah segala jenis linen yang kalian temukan di housekeeping, khususnya di room. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah pillowcase, bedsheet, duvet insert bisa duvet cover, blanket, kemudian curtain, shower curtain, towels, kemudian food and beverage linen. Yang pertama ada tablecloth, kemudian multon, napkin, placemat atau tray mat, table skirting, glass towel, dan kitchen towel. Kemudian ada uniform atau bahasa Indonesianya seragam. Ingat ya, seragam. Seragam milik siapa? Ya pastinya seragam milik karyawan hotel. Karena di sini kita membahas tentang hotel. Nah, seragam milik karyawan hotel itu berbagai macam. Ada seragam front office, ada seragam housekeeping, seragam laundry, seragam waiter, waitress, seragam chef, dan masih banyak lagi. Nah, cucian ini disebut dengan expenses atau non-revenue producing works. Karena house laundry ini tidak menghasilkan uang secara langsung, tetapi merupakan sarana pendukung pelayanan terhadap tamu. Selanjutnya ada guest laundry. Guest laundry adalah cucian yang pastinya berasal dari para tamu. Cucian tamu yang dimaksud di sini adalah 1. Tamu yang menginap di hotel atau biasa kita kenal dengan inside guest. Kemudian yang kedua itu tamu yang menginap di hotel lain atau biasa kita sebut dengan outside guest. Dan yang terakhir adalah para pelanggan lain selain tamu inside guest dan outside guest, seperti para pengusaha, pejabat instansi swasta atau instansi pemerintah, dan lain-lainnya yang sering mencucikan pakaiannya pada laundry tersebut. Nah, guest laundry ini disebut sebagai revenue atau revenue producing works karena dapat menghasilkan uang secara langsung. Tamu yang menginap di hotel akan dikenai biaya bila meminta layanan pencucian pakaian. Itu sudah pasti. Besarnya biaya pencucian didasarkan atas servis laundry yang diberikan, yaitu atas jenis cuciannya, di mana setiap jenis mempunyai tarif biaya servis laundry tersendiri. Setelah kita mengetahui 3 macam
pencucian tamu yang saya sebutkan tadi, mari kita lanjut dengan macam-macam guest laundry dan dry cleaning service, atau bisa kita sebut dengan macam-macam layanan pencucian tamu. Yang pertama, regular service atau one day service dan atau standard service. Ketiganya itu adalah sama, bisa disebut reguler, one day atau standar. Nah, service ini diartikan bila laundry dikirim oleh tamu sebelum jam 10 pagi dan dikembalikan pada sore hari yang sama dengan biaya standar yang telah ditentukan oleh hotel itu sendiri. Yang kedua adalah express service, bisa juga disebut dengan surcharge service atau special service. Itu yang saya temukan di kapal pesiar. Ketiganya itu juga bisa dikatakan yang mana saja, itu artinya sama, express service, surcharge service atau special service. Yang diartikan apabila laundry dikirim setelah jam 10 pagi dan tamu minta dikembalikan pada sore hari yang sama, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari harga standar yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah emergency service, bisa disebut juga urgent service atau two-hour service. Nah, service laundry ini dapat diartikan apabila tamu menghendaki cuciannya dalam waktu kurang lebih dari 2 jam setelah diserahkan kepada petugas laundry, maka dikenakan biaya tambahan sebesar 100% atau bisa disebut dengan double charge dari harga standar yang telah ditentukan. Itu tentu. Selanjutnya, setelah mengetahui jenis layanan laundry, sekarang juga ada 3 macam proses penanganan jenis layanan laundry tersebut. Ingat, ada 3 macam proses penanganan jenis layanan laundry tersebut. Yang pertama, ada yang namanya laundry process. Kemudian ada juga yang namanya dry cleaning process. Dan yang terakhir ada yang namanya pressing only. Ketiganya ini hanya tamu yang bisa menentukan. Nah, apa itu laundry process? Laundry process adalah cara pencucian atas bahan atau pakaian dengan menggunakan air sebagai media utamanya. Sedangkan dry cleaning process merupakan cara pencucian dengan menggunakan bahan kimia untuk proses pencuciannya yang disebut dengan solvent tanpa menggunakan air. Dan yang terakhir adalah proses penanganan secara pressing only. Dilihat dari katanya pressing atau press, itu dimaksudkan dengan menyetrika saja tanpa melakukan proses laundry atau proses pencucian secara dengan air ataupun dengan solvent. Bahwa tamu itu menginginkan pakaiannya hanya disetrika saja. Nah, proses pressing only ini biasanya dikenakan biaya 75% dari harga normal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, ke semua macam service laundry yang ada ditambahkan dengan biaya servis dan tax sebesar 21%. Bagaimana cara menghitungnya? Nanti kita akan bahas di video yang akan datang. Masih ada yang belum paham? Silahkan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini.
atau kalian mempunyai pandangan berbeda dengan materi yang saya paparkan tadi. Oke lah, sekian yang bisa saya berikan untuk kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya agar lebih semangat lagi membuat konten-konten pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. And thanks for watching on this video. I'll see you on next video. Hasta la vista.